apa sebetulnya mekanisme yang ideal terkait dengan pembiayaan risiko bencana, di mana syaratnya adalah dari asuransi. Nah, kami dari industri perasuransian sebetulnya sudah beberapa kali ya berdiskusi, memberikan masukan juga, baik Kementerian Keuangan melalui BKF, juga dengan Dirjen PPPR pada waktu itu, apalagi juga dengan legislatif dan juga dengan OJK. Karena kita punya masalah dengan literasi asuransi. Jadi literasi asuransi kita itu tingkatnya memang sekitar 3%, artinya nggak terlalu tinggi dibandingkan dengan negara lain. Dan densitasnya pun juga rendah, apalagi asuransi umum. Dari data yang ada di AUI, itu densitas asuransi umum itu setahun setiap orang itu membelanjakan untuk asuransi itu nggak lebih dari Rp500.000. Sementara itu bisa dikatakan bahwa itu mungkin rumah tinggal lah ya, karena nggak semua juga punya tinggal bermutu. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain, kita nggak terlalu banyak untuk membeli asuransi. Sisi lain justru risiko banyak di Indonesia, apalagi bencana, karena kita ring of fire. Nah, kaitan dengan asuransi bencana ini, dengan intensitas bencana yang cukup tinggi di Indonesia, sebenarnya masyarakat tuh harus memiliki polis asuransi, terutama untuk properti. Tapi dengan literasi yang rendah, maka yang paling efektif itu dipaksa. Jadi dengan dipaksa dan mereka kemudian menerima manfaat saat klaim gitu ya, maka nanti saat ternyata sudah mulai literasi itu bagus dan penetrasi itu naik, maka dengan sukarela dia dengan berasuransi. Nah, kami mencoba membuat suatu hubungan ya, bagaimana cara memaksa ini. Ada dengan regulasi. Regulasi yang ada sekarang itu belum sampai pada level undang-undang. Yang ada itu regulasinya adalah regulasi dari Kementerian Keuangan, contoh adalah asuransi barang milik negara. Itu efektif itu. Karena semua properti milik negara sekarang diasuransikan, terutama untuk risiko bencana. Dan terbukti pada waktu kejadian bencana 3 tahun terakhir itu tidak harus mengganggu APBN, seperti itu. Ada asuransi yang mengcover itu. Tapi bagaimana dengan residensial, masyarakat yang bukan terkait dengan pemerintah, seperti itu. Nah, mereka selama ini bencana mengatakan bahwa ada gap cukup besar antara economic loss akibat bencana dan insured loss. Kejadian di Cianjur menunjukkan bahwa sebagian besar yang terkena bencana itu adalah residential building dan mereka memang jarang berasuransi. Ini berbeda dengan di Cilegon, katakan di Lombok, yang itu kebanyakan adalah okupasi bisnis yang mereka pasti akan berasuransi. Nah, ini agak miris, sehingga siapa yang akan menanggung itu? Ya pasti pemerintah. Pemerintah mana? APBN, APBD. Maka muncullah skema DRIFI. Nah, kami pernah mengajukan usul, bagaimana kalau ada kewajiban untuk asuransi bencana itu pada level undang-undang. Kebetulan beberapa tahun lalu ada rencana RUU revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Kami cukup senang pada waktu itu. Kami berikan masukan supaya ada satu pasal yang mewajibkan untuk bencana yang sifatnya katastrofik seperti itu. Pelaksanaannya nanti bisa dengan membuat satu badan khusus atau mungkin diserahkan saja kepada industri asuransi yang kita sudah punya polisnya sebetulnya. Tapi ternyata terakhir ini kalau saya nggak dengar, mau dikoreksi. DPR dan pemerintah sepakat untuk menghentikan rencana revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Ini jadi masalah lagi nih. Kami udah optimis kemarin, ternyata sekarang malah dihentikan. Jadi hal seperti ini mungkin menjadi suatu anomali ya. Jadi saya mungkin menanggapi apa yang sampai Pak Samsul tadi. Sepertinya memang duduk bareng ya untuk bisa memahami apa sih pentingnya asuransi. Dibandingkan nanti harus keluar APBN, APBD gitu ya. Untuk membiayai ekonomi plus di masyarakat yang itu cukup punya gap tinggi dibandingkan dengan ketersediaan dana yang ada di negara pusat maupun di daerah. Tapi kami dari industri asuransi sejauh ini akan siap untuk bisa melaksanakan itu. Cuman karena kami institusi bisnis, maka nanti kami akan melihat seperti apa nanti keterkaitan antara efisiensi, efektivitasnya. Makanya dengan model bahwa nanti perlu ada kepastian distribusi atau koordinasi untuk siapa yang akan bayar premi, kemudian bagaimana nanti kami akan menyalurkan klaimnya, itu yang perlu ada koordinasi dengan semua stakeholder. Kalau ternyata nanti modelnya itu adalah harus satu persatu kepada tiap orang, akan tidak efisien, cost-nya akan tinggi. Tapi dengan bicara mengenai bilangan besar, cost-nya akan turun, jadi masyarakat tidak perlu bayar premi sebesar.